Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan polisi ini menjadi katak di bulan Ramadan saat menendang kiai saat sedang sholat. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit malam di kota kecil itu tampak mendung. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di masjid tua yang berada di tengah perkampungan, suara adzan Isya berkumandang, mengundang para jamaah untuk melaksanakan salat berjamaah. Di sudut jalan, seorang pria berseragam polisi berdiri sambil menghisap rokok. Wajahnya yang tegang menatap ke arah masjid dengan tatapan tajam. Dialah Arman, seorang anggota kepolisian yang dikenal kasar dan arogan. Sejak sore, ia sudah merasa kesal. Suara lantunan ayat suci dari pengeras suara masjid membuatnya terganggu. Apalagi malam ini adalah malam pertama tarawih. Ia semakin merasa jengkel ketika melihat warga berbondong-bondong datang ke masjid, sementara dirinya masih bertugas di jalan. Dari dulu gua paling gak suka sama suara berisik kayak gini, gerutunya sambil membuang puntung rokok ke tanah dan menginjaknya. Semakin malam, suara tadarus semakin menggema. Arman yang tadinya hanya menggerutu kini mulai kehilangan kesabaran. Dengan langkah kasar, ia berjalan menuju masjid. Setibanya di halaman, ia melihat para jamaah khusyuk dalam rakaat-rakaat salat mereka. Tanpa memperdulikan kesakralan suasana, ia melangkah masuk ke dalam. Tatapannya langsung tertuju pada seorang kiai tua yang berdiri di saf paling depan. Ia mendekat, nafasnya memburu. Amarah dalam dirinya seolah membakar akal sehatnya. Lalu, tanpa aba-aba, ia mengangkat kakinya dan menendang tubuh kiai tersebut dengan keras. Namun, tepat ketika kakinya mengenai tubuh sang kiai, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Arman terasa panas. Kepalanya berdenyut hebat. Kakinya yang baru saja digunakan untuk menendang mendadak terasa kebas. Ia mundur selangkah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Seketika tubuhnya mengecil. Tangannya mengecil. Kakinya mengerut. Kulitnya berubah kehijauan dan terasa lembab. Ia ingin berteriak, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya suara aneh. Kroak, kroak. Arman terjatuh ke lantai masjid. Para jamaah yang semula terkejut kini terdiam, memandang ke arah tempat ia berdiri. Namun yang mereka lihat bukan lagi sosok polisi bertubuh tegap, melainkan seekor katak besar yang melompat-lompat dengan panik di tengah ruangan. Seseorang berteriak, "Astagfirullah!" Dia berubah jadi katak. Suasana menjadi kacau. Jamaah berlarian ke belakang, takut mendekati makhluk yang kini ada di hadapan mereka. Sementara itu, Arman mencoba memahami apa yang terjadi. Ia ingin berbicara, ingin meminta tolong, tapi yang keluar dari mulutnya hanya suara kroak yang semakin keras. Ketakutan mulai menjalar dalam dirinya. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi seekor katak? Di sudut ruangan, sang kiai yang tadi ia tendang masih berdiri tegap. Tatapannya tajam, seolah menembus langsung ke dalam jiwa Arman yang kini terperangkap dalam tubuh seekor binatang. Malam yang tadinya hanya terasa biasa, kini berubah menjadi sebuah malam yang mengerikan. Suasana di dalam masjid berubah menjadi kacau. Para jamaah saling berbisik, beberapa mundur ketakutan, sementara yang lain masih terpaku melihat seekor katak besar yang melompat-lompat di lantai. Tidak ada yang percaya dengan apa yang mereka lihat. Arman mencoba berbicara, ingin meneriakkan namanya, ingin menjelaskan bahwa dirinya bukan sekadar katak. Namun, yang keluar dari mulutnya tetap suara kroak-kroak yang memantul di dinding masjid. Ia melompat ke arah seorang pria yang berdiri paling dekat dengannya, berharap pria itu akan mengenalinya. Namun, pria itu justru terpekik dan mundur dengan wajah ngeri. Astagfirullah, kataknya makin mendekat. Seorang jamaah tua yang mengenakan peci putih berkata dengan suara gemetar, "Ini pasti hukuman dari Allah. Aku tidak pernah melihat kejadian seperti ini selama hidupku." Arman semakin panik. Ia melompat ke sudut ruangan, mencari perlindungan. Pikirannya kacau.
Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini hanya mimpi? Sementara itu, sang kiai masih berdiri di tempatnya, menatap katak besar itu dengan sorot mata penuh ketenangan. Dengan langkah perlahan, ia berjalan mendekati Arman yang kini terjebak dalam tubuhnya yang aneh. Lihatlah, wahai manusia yang durhaka. Suara kiai itu tenang, namun menggema di seluruh masjid. Engkau telah berbuat sewenang-wenang dan kini Allah menunjukkan kuasanya kepadamu. Arman merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin menangis, ingin berteriak meminta maaf, tetapi tubuhnya yang kecil dan basah hanya mampu menggigil ketakutan. Para jamaah mulai menyadari bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Mereka melihat kiai itu menutup matanya sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Semua ini terjadi atas kehendaknya, lanjut kiai itu. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Tiba-tiba, suara adzan terdengar dari masjid sebelah, menandakan masuknya waktu sahur. Suara itu terasa begitu syahdu, namun bagi Arman, suara itu justru membuat hatinya semakin berat. Ia kini benar-benar percaya bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi padanya. Ia bukan lagi manusia. Ia bukan lagi seorang polisi yang gagah. Ia hanyalah seekor katak yang terjebak dalam dunia yang tidak lagi mengenalinya. Arman melompat ke sudut masjid. Napasnya memburu meski kini ia bukan lagi manusia. Segala hal terasa aneh. Tubuhnya kecil, kakinya panjang dan dingin. Lidahnya terasa aneh di dalam mulut. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi hanya suara kroak-kroak yang terus keluar. Di depan, sang kiai menatapnya dengan tatapan tajam. Jamaah masih berdiri ketakutan. Beberapa bahkan mulai membaca doa-doa, berharap kejadian ini bukanlah kutukan yang bisa menyebar kepada mereka. Arman menatap kakinya yang kini berselaput. Ia tidak percaya. Ini tidak nyata. Ini hanya mimpi buruk. Aku harus keluar dari sini, pikirnya panik. Ia melompat ke arah pintu masjid. Jamaah yang melihatnya langsung berteriak. Beberapa mundur, bahkan ada yang hampir terjatuh. Katanya mau keluar. Jangan biarkan masuk ke rumah. Seorang pria muda langsung berlari dan menutup pintu masjid sebelum Arman bisa keluar. Katak besar itu menabrak pintu kayu dan terpental ke belakang. Dor! Dor! Suara ketukan keras terdengar dari luar masjid. Assalamualaikum. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Semua orang menoleh. Itu suara Pak RT yang baru datang setelah mendengar keributan dari rumahnya. Di belakangnya, beberapa warga juga ikut berdatangan, penasaran dengan kejadian yang membuat masjid gempar di tengah malam. Salah satu jamaah langsung menjawab dengan nada ketakutan. Pak RT, ada kejadian aneh, seorang polisi dia. Jamaah itu ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan bahwa seorang polisi berubah menjadi seekor katak? Pak RT mengernyit bingung. Apa maksudnya? Polisi? Mana polisinya? Semua orang serempak menoleh ke sudut masjid. Tempat seekor katak besar masih menggeliat panik. Pak RT menatap makhluk itu dan tertawa kecil. Hanya katak? Kalian bercanda? Masa gara-gara seekor katak? Kalian semua jadi heboh begini? Namun, sebelum ia bisa melanjutkan perkataannya, Kiai mengangkat tangan, meminta semua orang diam. Ini bukan katak biasa, Pak RT, ucapnya tenang. Ini adalah seorang manusia yang mendapatkan balasan dari Allah. Pak RT terdiam. Warga lain yang baru datang mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat tidak percaya, sementara yang lain mulai merasa ngeri. Arman semakin panik. Ia ingin keluar. Ia tidak bisa berada di sini. Dengan sisa tenaga, ia melompat lagi, kali ini menuju jendela masjid yang sedikit terbuka. Dan dalam sekali loncatan, ia berhasil keluar. Jamaah berteriak kaget. Beberapa bahkan langsung mundur ketakutan. Pak RT menoleh ke arah jendela, namun sosok katak itu sudah menghilang dalam gelapnya malam. Arman melompat secepat yang ia bisa, meninggalkan masjid dan orang-orang yang mengenalnya. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus menemukan cara untuk kembali menjadi manusia,
sebelum semuanya terlambat. Arman melompat tanpa arah, meninggalkan masjid yang kini terasa begitu jauh di belakangnya. Jalanan sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang berpendar redup. Angin malam berhembus dingin, namun tubuhnya yang kini berlendir tidak bisa merasakan kehangatan sama sekali. Ia berhenti sejenak di pinggir selokan. Napasnya tersengal meskipun ia tidak lagi memiliki paru-paru manusia. Kepanikan masih menguasai pikirannya. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya, meski tak ada suara yang bisa ia keluarkan selain kroak, kroak yang memilukan. Arman mengamati bayangannya di permukaan air. Sosok yang ia lihat bukanlah pria gagah berseragam polisi, melainkan seekor katak besar dengan mata melotot dan kulit hijau berlendir. Tidak. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arman melompat ke balik semak-semak, bersembunyi dalam kegelapan. Dari kejauhan, beberapa warga yang penasaran dengan kegemparan di masjid mulai mencari-cari. Katanya ada katak besar yang masuk ke masjid dan bikin ribut. Ah, masa iya sih? Cuma katak doang kok bisa bikin heboh. Tapi tadi Pak RT juga lihat, loh. Dan Kiai sendiri bilang itu bukan katak biasa. Mereka membawa senter, mengarahkan cahaya ke setiap sudut jalan, seolah sedang berburu sesuatu yang berharga. Arman menggigil di tempatnya. Jika mereka menemukannya, apa yang akan mereka lakukan? Ia menelan ludah, meski kini lidahnya terasa aneh. Tiba-tiba, seberkas cahaya senter hampir mengenai tempat persembunyiannya. Ia menahan napas. Mencoba tidak bergerak. Di sana, ada yang gerak. Teriak salah satu warga. Jantung Arman berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia melompat keluar dari semak-semak dan langsung masuk ke dalam selokan yang penuh lumpur. Astagfirullah. Katanya lompat ke selokan. Kejar. Jangan sampai hilang. Arman berenang secepat mungkin. Tubuhnya bergerak dengan lincah di dalam air keruh. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini bukan pertama kalinya ia berenang seperti ini, seolah naluri barunya sebagai katak mulai mengambil alih. Namun, ia tidak ingin menerima kenyataan ini. Ia bukan katak. Ia manusia. Air selokan semakin dalam dan gelap. Di atasnya, warga masih menyorotkan senter, tapi mereka mulai kesulitan mengikuti pergerakannya. Sudahlah, biarkan saja, kata salah satu dari mereka. Kalau itu memang kutukan, biar Allah yang menentukan nasibnya. Satu persatu mereka pergi, meninggalkan Arman sendirian di dalam kegelapan. Ia mengangkat kepalanya perlahan dari permukaan air, menatap bulan yang bersinar sendu di langit malam. Ia telah kehilangan segalanya. Kini, ia bukan hanya seorang buronan, tapi juga makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Hari-hari berlalu. Namun Arman tetap terperangkap dalam tubuh katak. Setiap malam, ia melompat di selokan-selokan kota, sembunyi di tempat-tempat gelap, jauh dari manusia. Ia merasa terasing, jauh dari kehidupan yang pernah ia kenal. Setiap kali ia melihat cermin atau air yang memantulkan bayangannya, ia tak bisa lagi mengenali dirinya. Wajah yang dulu tegas dan berwibawa kini hanya tersisa kenangan. Sekarang, ia hanya bisa melihat kulit hijau dan mata yang besar, yang bahkan tak bisa mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam. Selama berhari-hari, Arman berusaha mencari cara untuk kembali menjadi manusia. Ia mencoba segala hal yang terlintas di pikirannya. Namun apa yang bisa dilakukan oleh seekor katak? Ia hanya bisa melompat, mengeluarkan suara aneh, dan merasakan kegelapan yang menyelubungi dirinya. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia lupakan, Kiai yang ia tendang malam itu. Kiai yang berdiri dengan penuh ketenangan, memandanginya dengan mata yang penuh makna. Arman merasa bahwa Kiai itu tahu sesuatu. Sesuatu yang bisa membebaskannya dari kutukan ini. Suatu malam, saat ia sedang melompat di sepanjang sungai kecil, Arman mendengar suara langkah kaki. Ia segera bersembunyi di balik batu besar, menyaksikan dengan hati-hati. Ternyata, itu adalah Kiai yang sama, berjalan dengan tenang di pinggir sungai. Arman merasa dorongan kuat untuk mendekatinya. Namun, ia masih ragu.
Bagaimana ia bisa mendekati seorang kiai dalam keadaan seperti ini? Apa yang bisa ia katakan? Tapi, tiba-tiba kiai itu berhenti. Matanya menatap ke arah tempat Arman bersembunyi. Datanglah, wahai makhluk yang terhilang. Suara kiai itu terdengar begitu lembut, namun penuh kekuatan. Aku tahu kau ada di sini. Arman melompat dengan gugup, maju perlahan menuju sang kiai. Begitu dekat, ia merasakan aura kedamaian yang mengelilingi kiai itu. Kiai itu hanya tersenyum, seolah memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa kau diam? Tanya kiai dengan bijaksana. Apakah kau takut menghadapiku? Arman hanya bisa mengeluarkan suara, kroak. Penuh penyesalan. Kiai itu menghela napas panjang, lalu duduk di atas batu besar di pinggir sungai. Semuanya terjadi karena takdir. Kau sendiri yang mengubah nasibmu dengan perbuatanmu terhadap orang lain. Namun, meskipun kau telah berbuat salah, masih ada kesempatan untuk berubah. Arman merasa bingung. Tapi, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan untuk kembali menjadi manusia? Kiai itu menatap langit malam yang gelap. Perubahan tidak datang dengan mudah. Tapi, jika hatimu tulus dan kau benar-benar menyesali perbuatanmu, maka jalan itu akan terbuka untukmu. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Arman merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak ia berubah menjadi katak, ia merasakan harapan. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk menebus dosa-dosanya. Namun, ia juga sadar bahwa jalan menuju penebusan tidak akan mudah. Semua itu harus dimulai dengan perubahan dalam dirinya, dengan melawan rasa ego dan kesombongan yang selama ini menguasainya. Arman berterima kasih pada kiai itu dalam hati. Ia tahu bahwa perjalanan panjang menantinya, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia berusaha dengan sungguh-sungguh, mungkin suatu hari nanti ia bisa kembali menjadi manusia. Dengan langkah pasti, Arman melompat menjauh dari kiai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi datang perlahan, menerangi jalan-jalan kecil kota dengan sinar lembut. Arman, yang kini hidup sebagai katak, melanjutkan perjalanan panjangnya mencari penebusan.